Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Khotal iman jamaah salat maghrib dan juga insyaallah salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kondisi kekinian umat Islam berbasis kepada Al-Quran Al-Karim rahimahullah yang masih terjadi di tengah-tengah umat pada hari ini tentunya adalah ujian yang makin hari makin bertambah, karena memang Nabi SAW menyampaikan tidaklah hari esok itu akan lebih baik dari hari sekarang dalam makna ujiannya, sehingga makin hari kita makin dihadapkan dengan sesuatu yang seringkali tidak pernah diduga sebelumnya. Orang yang kita kira baik ternyata buruk, orang yang kita kira buruk yang terkendali ternyata tidak terkendali. Keadaan yang dikira akan biasa-biasa saja ternyata penuh dengan ujian dan tantangan. Rahimahullah. Maka banyak hal tak terduga yang terjadi dalam hidup ini yang membutuhkan panduan atau arahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita enggak salah jalan. Dan Al-Quran Al-Karim sebagaimana telah berhasil membimbing kita untuk hidup benar sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, tentunya kita yakin bahwa Al-Quran juga akan terus berhasil membimbing dan mengarahkan hidup kita sampai hari kiamat nanti, insyaAllah. Tergantung rahimahullah kesediaan kita untuk menjalankan bimbingan dan arahan dari Al-Quran Al-Karim, sehingga kalau kita selalu bersandar kepada Al-Quran, kita akhirnya akan selalu juga tersadarkan sesungguhnya tidak ada hal baru, tidak ada soal baru dalam ujian itu, tidak ada pertanyaan baru. Yang ada adalah sesuatu dalam yang pernah terjadi sebelumnya terulang kejadiannya dalam bentuk dan wujud yang serupa dengan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Rahmatullah. Maka kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ya, antaranya yang sekarang ini kalau kita lihat perkembangan dunia Islam ini, Palestina masih dibombardir, bukan sekedar dijajah biasa tapi dibunuh, ya. Bukan dibunuh biasa tapi genosida, pembunuhan massal, ya. Penghinaan dan sebagainya. Nggak ada jenis kejahatan perang yang nggak dilakukan oleh Israel. Ya, sebenarnya lagi-lagi bukan hal baru. Mana boleh usir orang sekampung. Kalau orang itu salah kan nggak mungkin sekampung. Salah itu 1-2 orang. Usir orang sekampung. Yafa itu kan kampung Palestina, diusir sekampung, diusir. Sehingga masih banyak orang punya kunci rumah di Yafa, punya kunci rumah di Tel Aviv. Tapi mereka terusir. Jadi kejahatan perang itu terus berulang, ya. Dan begitu terus terjadi. Maka pada akhirnya kita bertanya apa yang bisa kita lakukan. Di antara jawaban yang diberikan oleh Al-Quran Al-Karim kalau kita mengkaji secara lebih jauh adalah umat ini perlu belajar berjuang untuk merebut momentum. Ya, segala sesuatu ada momentumnya. Karena energi kita terbatas, kemampuan terbatas, waktu terbatas, sumber daya terbatas. Maka kalau kita nggak mengejar momentum, maka kita pasti terlindas. Ya, dunia berjalan dengan konsep itu. Jadi dulu begitu Turki Utsmani salah atau ijtihadnya keliru dalam berkoalisi saat perang dunia pertama, maka pada akhirnya kalah perang dan terus mereka harus mulai melepaskan satu persatu wilayah kekuasaannya. Nah, orang-orang Barat, terutama Inggris dalam hal ini,
menemukan momentum untuk menguasai Timur Tengah. Walaupun target awalnya adalah menemukan momentum untuk memberikan negeri bagi bangsa Israel. Jadi dari awal secara nggak langsung mereka sudah mengakui bahwa mereka nggak siap menerima orang Yahudi. Katanya mereka benci Nazi. Tapi kalau memang hanya sekedar benci Nazi saja, selesai Nazi harusnya orang Yahudi nggak perlu kemana-mana. Cukup terasimilasi dengan baik, berintegrasi kembali dengan orang-orang Eropa. Mereka boleh tinggal dimanapun yang mereka mau. Bukankah harusnya seperti itu? Mereka yang baru keluar dari camp-camp penyiksaan Holocaust itu. Tapi faktanya kemudian diusir dengan cara halus. Disediakan sebuah negeri, dijanjikan itu negeri penuh harapan, Anda akan aman di sana dan sebagainya. Dan ini dapat momentum untuk di penjajahan Nazi, ketoliman Nazi itu justru momentum bagi orang Eropa untuk melepaskan diri dari cengkraman Yahudi. Ini dapat momentumnya. Langsung mereka ambil momentum itu. Mumpung negara Arab lagi lemah, mumpung Turki Utsmani lagi lemah, maka sekaranglah saatnya. Mumpung Palestina lagi bingung, mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, maka ya sudah kita kirim saja ke sana. Mumpung mereka masih mau menerima, itu momentumnya. Gak lama kemudian rahimahullah Amerika ambil peran. Padahal kan awalnya nggak ada peran Amerika di awalnya. Tapi kemudian Amerika ambil peran. Ini momentumnya menjadikan Israel sebagai mercusuar mereka di Timur Tengah, agar bisa mengawasi kawasan Timur Tengah, agar bisa mengendalikan kawasan Timur Tengah. Dalil yang dirasionalisasi itu adalah Amerika mengatakan ini penyeimbang kekuatan. Karena Timur Tengah Islam semua, maka harus ada kekuatan non-Islam di sana agar kekuatan Islamnya tidak semena-mena. Maka dijadikanlah atau diangkatlah Israel sebagai anak angkatnya Amerika. Bahkan lebih berkuasa dari Amerika sendiri. Jadi kondisi sekarang ini, seandainya itu dilakukan oleh tentara Amerika, pasti nggak mungkin. Karena gerakan hak asasi manusia di Amerika luar biasa. Kontrol hak asasi manusia di mereka itu kuat sekali. Paling parah di Amerika itu orang dipenjara dulu buat tenang. Di era modern itu paling parah. Tapi nggak ada sampai tentara Amerika berani melakukan apa yang dilakukan oleh tentara Israel, itu nggak ada. Bombardir seperti itu nggak ada. Makanya kenapa Amerika nggak bisa berperan maksimal di Suriah, ya kan? Karena dipantau oleh organisasi hak asasi manusia di internal mereka sendiri. Akhirnya Suriah, Rusia kerjasamanya. Karena di Rusia nggak ada organisasi hak asasi manusia yang kuat, maka Rusia yang membombardir Suriah. Jadi saudara-saudara dimuliakan Allah SWT, semua memanfaatkan momentum. Pertanyaannya adalah, apakah memanfaatkan momentum itu Islami? Jawabannya iya. Di antara dalilnya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Momentum. Umur 70 tahun belum mati, 80 belum mati, 90 belum mati, sekalipun gak dapat Lailatul Qadar. Terus apa gunanya? Berarti udah berapa puluh kali Ramadan ini? Kalau umur 80 tahun, paling enggak berramadan semasa balik sudah sekitar 85 kali kan? 65 kali. 65 kali berramadan sekalipun gak dapat Lailatul Qadar. Padahal seandainya dia dapat 1 kali saja Lailatul Qadar, maka dia dapat 3. Asy-syaraf, al-'azamah, al-taqdir. Kemuliaan, keagungan, dan takdir yang baik. Tapi gagal menemukan momentum. Jadi terus saja sibuk. Gak jelas sibuknya apa, ya istirahat, saya gak kuat malam. Lah kan selama ini udah pensiun dari sejak usia 60-an kan. Pensiunnya kan tiap hari, gak sehari kerja sehari pensiun terus itu. Setiap hari pensiun. Kenapa gak kumpulkan energi? Berlelah-lelah saja di 10 hari terakhir Ramadan. Lelah lain gak lelah-lelah aman juga, siangnya mulai tidur sepanjang hari. Ba'da subuh tidur, ba'da zuhur tidur, ba'da asar tidur. Kalau memang terlalu lelah setelah bermalam dalam rangka menunggu Lailatul Qadar. Tapi itu pun tidak terjadi. Maka apa dampaknya bagi umat ini?
Tidak ada perubahan. Karena Amerika tancapkan momentumnya dengan cara itu kan. Dia lihat orang Cina ingin sekali menguasai Melayu Singapura. Dia diam, Cok Tong berkuasa di sana. Bergusur Melayu. Suara azan nggak boleh kenceng-kenceng. Puncaknya itu kan, pelan saja suara azan. Terus dibiarin aja sama Amerika. Enggak, ini cara kita menguasai Selat Malaka. Tancapkan kakinya. Jadi Cina Singapura itu berafiliasi dengan Amerika, bukan berafiliasi dengan Cina daratan. Bayangkan. Orang bicara momentumnya seperti jangan sampai terlambat. Maka begitu sekarang Tiongkok ingin menyebarkan kekuasaannya, hegemoninya menggunakan terminologi Laut Cina Selatan, mereka nggak dapat dukungan dari Singapura. Padahal Singapura notabene orang Cina kan. Sehebat itu mengejar momentum. Nah, umat ini sudah jarang mengatakan inilah saatnya. Umat ini lebih sering mengatakan masalah masih ada waktu. Akhirnya terulang terus Ramadan demi Ramadan. Dan dampaknya apa? Karena hanya melalui qadar saja, hanya melalui malam qadar, Allah Azza wa Jalla menjanjikan 3 hal itu: kemuliaan, keagungan, takdir yang baik. Maka yang nggak dapat malam qadar, yang nggak dapat kemuliaan. Terus kita beribadah, terus kita hidup baik, tapi keadaan kita nggak berubah jadi lebih mulia. Terus beribadah, terus cari nafkah, tapi tetap saja kekurangan. Terus berjuang, terus berusaha mengatur, merencanakan segala-galanya, tapi ujung-ujungnya takdirnya tetap saja buruk. Masalahnya kita nggak dapat momentum kelewatan. Maka saudara pun dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menganggap momentum itu tak penting, itu sebuah kefatalan bagi umat ini berarti. Ya. Makanya itulah yang diperjuangkan, itulah kampanyenya. Udah biasa aja lah. Sekarang kan sudah mulai kampanye kan beberapa ustadz. Ya, semoga tidak sampai terundang ke masjid yang mulia ini. Sudah mulai berani mengatakan apa udah biasa aja, biar urusan politisi. Kita nggak ada urusannya, kita kan penting perbaiki sholatnya, perbaiki wudunya, perbaiki bacaan Qur'annya. Maka insya Allah keadaan semua akan diurus oleh Allah SWT. Bener banget nasihat itu. Tapi yang jadi soal apa? Di balik nasihat itu mengandung instruksi agar tinggalkan urusan di luar ibadah mahdoh. Tinggalkan urusan politik, tinggalkan urusan ekonomi, kekacauan masalah sosial. Kita pokoknya fokus saja ibadah sholat itu. Padahal Islam, Nabi SAW tidak pernah mendapatkan instruksi dari Allah untuk meninggalkan apapun dari urusan dunia. Nabi diminta untuk terlibat dalam segala-galanya. Maka saudaraku, pemilu itu momentum. Itu momentumnya. Setelah itu teriak-teriak, demo, udah nggak momentum, ini momentum ini. Mumpung ini masih masa kampanye, maka kampanyekan kebenaran, kampanyekan kebaikan. Jangan sampai giliran pas pada masa seperti ini diam 1000 bahasa. Udah kita ibadah di sholat aja. Begitu nanti ribut dia. Ini ketidakadilan di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Gimana sih jadi pemimpin? Ini momentumnya Anda diam. Ya kan? Habis Ramadan baru dia itikaf. Gak pulang-pulang dari masjid. Boleh gak? Bangun. Boleh. Tapi Anda kelewatan momentumnya. Ramadan. Qiyamul Lail. Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 2 bulan ini rahmatullah. Ini momentum untuk memperbaiki bukan hanya 5 tahun tapi 10 tahun. Seandainya 5 tahun yang terpilih itu benar, jujur, adil, amanah, peduli, beragama, maka ya pasti insya Allah sebagaimana tren yang terjadi bukan hanya di tanah air tapi di banyak negara lain yang dengan mudah bisa melanjutkan periode berikutnya dengan cara yang benar, adil, dan amanah. Waktunya cuma 2 bulan ini, nanti tiba-tiba ada yang 2 bulan ini sama dia, saya nggak tahu urusan saya.
Saya sholat, selesai ngaji. Habis itu dia teriak-teriak, kenapa kita kerja begini susah? Anakku taman PTN ternama tapi nggak ada kerja juga. Kenapa beras naik terus? Kenapa minyak naik? Kenapa? Ya udah, Anda diam saja. Pada saat momentumnya Anda nggak bergerak. Ya. Siapa yang ngomong itu? Bukan saya. Itu baca tafsir Qurtubi ditulis abad ke-8 Hijriah. Ahkamul Quran oleh orang Andalus. Imam Al-Qurtubi mengatakan Allah mengajari kita tentang momentum. Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Jika malam itu bisa diibadahi dengan baik, momentum Lailatul Qadar dimanfaatkan dengan baik, keselamatan untukmu bukan hanya di malam itu saja, tetapi keselamatan yang didapatkan pada malam itu akan terus dilanjutkan sampai 1000 bulan lainnya. Maka Bapak belajar dari sini, nanti antum harus terlibat. Saya nggak tahu pilihan antum siapa, terserah aja. Nggak boleh maksa-maksakan. La ikraha fid din. Agamanya nggak boleh paksa. Apalagi politik kan. Maka la ikraha fid din itu berarti la ikraha fis siyasati. Tidak ada pemaksaan dalam politik. Tapi berjuang, berketahuan, tunjukkan, tentunya sesuai dengan batasan yang diizinkan. Ya kan, kalau dia pegawai, ya pegawai pemerintah, dia tentara, polisi, itu kan nggak boleh kan. Tapi kalau dia bukan pegawai pemerintah, dia boleh tunjukkan. Insya Allah saya miliki, yang takut malu-malu. Sebut aja, saya milih. Bisa jadi pilihan kita salah kan? Namanya istihad. Antum bilang, saya milih, insya Allah milih si X di depan keluarga. Di depan keluarga itu teman dekat si X. Jangan Pak, saya semalam mabuk sama beliau. Astagfirullahaladzim. Saya dengar pidatonya bagus sekali, cerdas, gagah, mabuk beneran. Yang mampu sama saya ya udah saya ganti. Coba kalau kita diem-diem, kalau kayak antum punya anak gadis mau dilamar, gak ada orang nanya, antum mingkem, Pak ada yang demen ya, ada yang datang ya, ya tapi ya adalah ya diem. Nah ini diterima lamaran lagi, begitu ada lamaran undang tetangga, Pak Ji datang ya, nanti anak saya ada lamaran, datang ya tetangganya duduk aja. Pak Ji kayaknya lesu banget. Maaf ya, saya mau ngomong gak enak. Itu anak muda itu pernah saya gebukin, maling motor. Kok Bapak terima jadi mantu? Mau bilang apa kita Pak? Gara-gara gebukin calon mantu. Emang dosa cerita calon mantu siapa? Cerita aja kan? Cerita aja. Iya, dia datang ke rumah saya, anak muda. Dari mana lah daerahnya? Anaknya begini. Oh ya. Syukur-syukur ada yang sedaerah, ada yang kenal, ada yang pernah anaknya sealma mater, sekolah sama. Oh, baik banget prestasi. Makin tenang. Maka ucapkan. Jangan marah, didiamkan, ucapkan saja. Di keluarga kita, di teman-teman. Gak apa-apa, obrolan itu positif sekali. Anda pilih siapa? Ya, namanya teman, apa juga teman. Sama kayak kita suka kopi, suka teh. Masa gak boleh cerita kita suka kopi? Ya. Cerita dan kopi. Karena ini saatnya. Biar teruji. Dari awal teruji, tersaring kita pilih siapa. Jangan sampai salah. Biar orang-orang tahu. Kita gak tahu kan? Gak taunya kitanya udah jadi panutan. Bapak yang rajin sholat masjid ini. Bisa jadi di keluarga besarnya sudah jadi panutan, sudah jadi rujukan dalam kebaikan. Cuma mereka nggak ngomong aja. Begitu bapak-bapak ngomong di keluarga pas ketemu, Assalamualaikum paman, insya Allah tahun ini kalau nggak ada halangan dari yang paman baca, paman lihat, pilih si fulan. Dibantah, paman apa ini tuh orang nggak bener. Wah gitu kan, tanya aja ke dia, nggak usah dibantah, nggak usah kita ikut-ikutan marah. Apanya nggak bener, boleh cerita nggak? Dia itu asbun, perkara apa? Dia ngomong begini-begini, faktanya nggak ada. Kamu kali yang nggak bener. Orang paman lihat sendiri hasil kerjanya. Oh dia asbun begini-begini dan gak ada hasil.
Oh iya, kalau ada hasil, oh, berarti Pak salah ini. Kan enak. Jadi tahu. Tapi bayangkan jika kita sudah jadi rujukan kebaikan, begitu kita ucapkan ini pilihan kita, tiba-tiba sekeluarga semua mengatakan, oh iya, kan enak. Tapi kan kata kuncinya harus jadi teladan, dan bapak-bapak insya Allah bisa jadi teladan itu. Ya, insya Allah momentum. Jangan takut-takut. Saya di keluarga saya ada 2 grup, keluarga ayah, keluarga emak. Tengku Muhammad Ali dengan Haji Ibrahim Badai. Itu kalau pas mau pemilu malam-malam ini kita nggak ada diskusi pemilu hari-hari begini, diskusi keluarga terus. Nanti begitu udah mau dekat malam besok mau pilih, baru paman bibi saya ngomong di grup, Dek, kau kan ustad, pilih siapa kita? Nanti saya kasih tahu, pilih ini. Alasannya, saya tuliskan alasannya. Yaudah, Bismillah. Kalau salah ente tanggung jawab ya, ayah aman. Itu sampai di daerah Pak ditanya. Kan ada yang tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di mana lagi, macam-macam lah tinggal di. Mereka semua nanya, kalau daerah sini deh, caleg untuk DPR-nya siapa? DPR RI siapa? Nah, makanya saya biasanya punya list di rumah teman-teman saya yang saya percaya benar, saya rekomendasi untuk pilih ini ya. Nanti paman pilih ini, jadi paman pilih ini, oh iya enggak, siap. Allah, bayangkan bapak-bapak ini jadi rekomendasi untuk pilih yang benar, dan ini adalah momentum kita. Oh ternyata nggak terpilih, nggak jadi. Kita sudah melakukan yang benar, ya kan? Gak usah pilih pemilu bapak-bapak, sholat aja. Capek kita sholat, nggak taunya nggak sah. Kita udah sholat. Apakah orang yang nggak sah sholat lebih baik daripada orang yang nggak sholat? Ya, jawabannya kan nggak sah dia sholatnya, jauh lebih baik dibandingkan orang yang nggak sholat. Ini sekedar nggak sah toh. Tapi dosanya kan udah lurus, dia cuma nggak sah aja. Dampak dari nggak sahnya apa? Dia nggak mendapatkan manfaat lebih dari sholatnya, tidak terhindar dari yang keji dan munkar. Tapi kewajibannya sudah tuntas. Sementara yang nggak sholat nggak dapat apa-apa dan masih berdosa. Rahmatullah, maka kita ngejar apa orang Islam berpemilu itu? Ngejar selamat akhirat, Pak. Sehingga bapak-bapak kalau nanya saya, pemilu apa hukumnya? Wajib. Wajib. Karena kita tidak tinggal di negara kerajaan. Kalau tinggal di negara kerajaan, pemilu haram. Nah ngapain pemilu? Orang udah pastinya jadi raja, anaknya raja kan? Sampai aja. Bawa waktu. Terus memilih siapa? Gak perlu dipilih. Haram, benar banget. Karena sia-sia kalau diadakan pemilu. Jadi kalau ada ulama mengatakan pemilu haram, benar untuk negara kerajaan. Dan pasti yang mengatakan pemilu haram pulang dari belajar di perguruan tinggi di negara kerajaan. Nah, maka hati-hati kalau anaknya kuliah ke negara dengan sistem kerajaan. Begitu pulang itu ke situ. Nah, bagaimana pemilu? Dengar dia ngomong apa? Kalau dia bilang haram ya, wih, ini udah jadi ulama kerajaan. Ya. Sementara yang pulang dari perguruan tinggi dengan negara sistem demokrasi republik, maka dia mustahil mengatakan pemilu haram. Karena kalau nggak ada pemilu, nggak ada pemimpin. Emang boleh? Tanpa pemimpin. Hadis Nabi kan? 3 orang, 1 harus jadi imam. Berarti nggak ada pemilu, karena hanya dengan pemilu terpilih seorang pemimpin, maka pemilu harus. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib kan? Wudu. Wajib atau sunnah bapak? Sunnah. Emang kalau nggak wudu dosa kita? Nggak kan? Tapi karena wudu kaitannya dengan sholat, kalau pertanyaannya dilanjutkan, wudu untuk sholat wajib atau sunnah? Wajib. Karena nggak sah sholat tanpa wudu. Tapi wudu sendiri sunnah. Benar. Pemilu itu boleh diikuti, boleh tidak. Tapi begitu keputusannya, jalurnya, jika tanpa pemilu tidak ada pemimpin, maka pemilu wajib. Terus gimana cara terpilihnya pemimpin tidak ada pemilu? Kan sistemnya dibuat begitu. Enggak, rahimahullah, melakukan yang wajib secara serampangan berarti membiarkan diri kita masuk neraka kan? Benar nggak? Boleh, mentang-mentang
Tidak sah sholat tanpa wudhu. Terus kita wudhu asal-asalan. Gak terima kan? Masih ingat Nabi? Ya, sahabatnya, itu tumitmu belum kena air. Wudhu ulang. Padahal wudhu bukan aslinya wajib, aslinya malah sunnah. Wajib karena menjadi syarat sah sholat. Pemilu juga begitu. Hukumnya pemimpin yang wajib ada. Kita nggak boleh hidup tanpa kepemimpinan. Apalagi kalau baca ayat yang Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril kan, aku ingin ja'ilun fil ardi khalifah, ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, pemimpin yang akan melanjutkan syariat Allah di muka bumi ini. Berarti harus ada pemimpin dan dibuat sistem. Pemimpin itu hanya lahir melalui pemilu, maka ikut pemilu niscaya. Suatu yang niscaya, suatu yang harus haram hukumnya dilakukan secara asal-asalan, harus dilakukan secara serius. Kalau itu rahimahullah, nanti mudah-mudahan bisa ditransfer ke keluarga kita. Jangan mudah-mudah ya, ucapkanlah kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit kadang. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa isu tentang orang-orang berharta dan berkuasa yang suka berbuat seenaknya karena alasan berharta dan berkuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'anul Karim surat Al-Humazah. Wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah orang yang humazah lumazah. Apa itu humazah lumazah? Humazah lumazah itu at-ta'nu fil ghair wa idhabu aibihi, menuduh orang lain dan mempertontonkan aibnya. Itu humazah. Tercela pasti. Wailun itu artinya fasad wa halak, rusak dan binasa, hancur. Bukan hanya di dunia, tapi juga ya, coba aja untuk pulang dari sini, mentang-mentang istri itu nggak nyambung, nggak buka pintu, terus bapak-bapak bilang ke istrinya, Bu, kamu sudah tidak cinta lagi ya? Berantemlah semalam suntuk sampai pagi besok. Orang nggak siap Pak divonis. Tiba-tiba itu misalnya punya anak, kita punya anak kan, anak kita malas belajar Pak. Tiba-tiba dapat vonis dasar pemalas. Sakit itu hati ya. Bisa didiemin orang tuanya seminggu. Vonis itu humazah. Jadi jangan divonis. Si vonis, publikasi vonisnya ke orang-orang. Tapi dia memang terus-menerus mengulangi kesalahannya. Berarti dia sedang memvonis dirinya sendiri. Coba, ini nanti kita pulang ke masjid. Misalnya, untuk kita pakai sendal di masjid, pas pulang, sendal kita dipakai orang. Berani nggak Pak? Langsung ngomong, balik. Berani gitu Pak? Enggak kan? Enggak. Paling kita samperin kan? Haji, maaf, ini kayaknya sendal saya. Benar nggak? Kayaknya Pak Haji salah pakai. Kenapa? Sekali jadi. Kalau besok lagi ulang Pak, besok lagi. Wah ini maling kayaknya, cuma ketahuan aja. Benar kan? Maka jangan divonis, kecuali orang itu sudah memvonis dirinya sendiri. Gimana tipe orang memvonis dirinya sendiri? Mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Udah pasti dia akan tervonis temperamen. Vonis kan? Kapan orang bisa tertuduh temperamen? Kalau berulang marah mulu. Lagi sama temennya meninggi suaranya, lagi sama bagian keuangannya meninggi suaranya. Pokoknya tersulut apa aja temperamen, apa aja digebrak. Itu temperamen. Berarti dia sedang memvonis dirinya sendiri. Tapi ada orang kadang marah, kadang enggak. Berarti itu enggak perlu divonis temperamen. Nah, rahmatullah wailun likulli humazatin lumazah. Jadi perlu kita jaga biar kehidupan kita tetap nyaman. Bahwa Pak ini kan masa-masa politik kayak gini nih. Orang semuanya pengen di-profile. Di-profile itu apa? Diberi bentuk. Si fulan baik, jujur, amanah. Itu vonis kan? Si fulan pembohong, pendengki, pemarah. Si fulan pendendam. Si fulan kayak gitu. Vonis. Kita terus gimana dong cara melihat vonis-vonis itu? Yang
pertama, kalau bisa kita nggak perlu terlibat. Ya. Yang kedua, rahmatullah, telusuri apa benar itu dilakukan secara berulang. Karena kan ada orang kalau baik kita nggak nyebutnya vonis, kita nyebutnya label. Di label sebagai sosok yang amanah. Maka perlu di cross check dulu kan, apa benar dalam banyak hal dia amanah. Kunci menelusuri amanah itu apa? Kalau kan beda antara amanah dengan janji. Kalau amanah titipan, apakah yang dititipkan kepadanya terselamatkan dengan baik? Apa itu paling mudah Pak? Nilai orang, nanti itu banyak caleg kan. Caleg amanah itu lihat apanya Pak? Pak, lihat anaknya, istrinya, itu amanah. Anak istri itu bukan janji amanah, dititipin semua, ya keurus. Anak ijazah nggak jelas, berarti nggak amanah. Anak bocah disuruh jadi pejabat, berarti nggak amanah. Tapi anak sekolah pesantren, anak sekolah luar negeri, terus tahu kita, anaknya di mana sekarang? Cocokin sama umurnya, nggak apa-apa. Anaknya pejabat negara, umur berapa? 30 tahun, oke. Jalurnya bagaimana? Lihat amanah istrinya, mana sama istri. Yang kedua, rahmatullah, janji. Janji apa? Yang diucapkan. Gak dititipin sama Allah kalau janji, kita yang ucapin. Pernah ngomong apa? Terrealisasi nggak? Ini yang aneh. Oh, dia pintar ngomong karena dosen. Kalau nggak pintar ngomong nggak jadi dosen, nggak direkrut kan? Gimana caranya ngajar kalau mingkem? Nggak bisa. Alas. Tapi kalau kita ingin buktikan janji, apakah yang pernah diucapkannya terjadi? Itu saja, cross check terjadi nggak? Terjadi. Berarti dia orang yang menepati janji. Ya, dua hal itu aja, lihat amanah sama janji yang pernah diucapkan. Rahmatullah, nanti kan banyak pilihan kita itu kan, caleg ribuan, pusat, provinsi, daerah, belum lagi DPD. Maka mau nggak mau kan? Biar kita nggak berdosa, biar jari ini nggak digunakan untuk dosa. Begitu antum sudah ngebet sama seseorang, cari tahu dulu istri anaknya. Karena hati-hati Pak. Orang kadang ada, kita nggak tahu, rupanya istrinya 4. Ini nggak ada ibu kan di sini. Istrinya 4. Dia dibawa kemana-mana cuma satu istri aja. Itu ciri nggak amanah. Nggak boleh. Harus gantian bawanya kan. Kampanye kali ini istri pertama, kampanye besok istri kedua. Woi, bapak-bapak yang hadir pasti nelongso semua itu. Enak banget ya. Ya. Tapi begitu seharusnya. Nggak boleh dia bawa istri itu mulu. Berarti nggak amanah itu. Sejak kapan dalam Islam ada instruksi istri kedua, ketiga, keempat diumpetin? Nggak ada Pak. Kalau harus diumpetin berarti dia nggak amanah. Amanah aja. Tunjukkan dulu. Kalau Anda yang punya istri lebih daripada satu, bawa istri Anda sekali. Apalagi kalau bisa bawa 2 sekaligus, wah lebih luar biasa lagi kan. Ya resikonya ibu-ibu gak ada yang memilih nanti. Ibu biasanya sebel, ini apaan sih? Ya, kan? Ada resiko lah. Tapi kan di hadapan Allah dia benar kan. Kemudian cek anak-anaknya, ada berapa orang anaknya? Itu terjadi loh, terjadi. Hati-hati sekali kita pilih gitu. Kan? Enggak, kita bingung kadang-kadang begini. Kita pilih orang baik. Menurut kita, dia baik, jadi baik. Tapi kok kayak tersandra ya? Tiba-tiba ingin membuat keputusan strategis, dia nggak berani, dia anulir. Nggak taunya apa? Ada anaknya terjerat narkoba. Disandra sama BNN. Artinya kalau dia ungkap, dia ambil kebijakan itu, kesalahan anaknya di blow up. Jadi harus tahu, ya memang resiko lah. Dia mau jadi wakil rakyat kok. Jadi dia lihat dulu istrinya benar nggak semua, oke semua, istriku 4-4-nya oke. Aku nggak malu-malu, mereka saling kenal. Ini istri 4, satu pun nggak saling kenal Pak. Ngumpet sana, ngumpet sini, ya kan? Pulang ke rumah istri sana ganti mobil, biar orang sana nggak ada yang tahu bahwa datang ini pakai kaca hitam, nggak buka kaca. Sewain apartemen mana, soleha istrinya. Tapi itu bukanlah cara yang amanah. Nggak begitu cara hidup. Ya, jadi Allah begitu pula terjadi dengan anak-anak sudah lihat janjinya. Kelas kita kembali ke wailun likulli humazatin lumazah. Yang ingin kita bahas kemudian, kenapa orang berani sekali nuduh orang lain? Sok jujur,
sok punya etika, sok baik. Kok berani sekali memvonis orang lain? Allah sebutkan faktor pencetus keberanian memvonis orang lain itu adalah jama'a malahu wa'adada yahsabu anna malahu akhlad. Punya harta. Dibandingin orang lain dia lebih punya harta. Punya harta, punya kuasa. Cerita yang Allah ungkap dalam surah Al-Humazah ini, backgroundnya adalah 4 orang. Al-Akhnas bin Syarik, Al-Walid bin Al-Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Keempat-empatnya kaya raya dan punya pengaruh besar di kota Mekah. Sehingga merasa seenaknya boleh menuduh Muhammad sebagai orang gila, orang kemasukan, dan sebagainya. Tegur oleh Allah SWT. Tapi kerennya Allah apa? Allah nggak menegur soal harta. Mukadimah ayat itu kan surah itu bukan soal karena berharta itu nggak haram. Dari dulu juga banyak sahabat kaya raya. Toh bumi Allah diciptakan untuk dinikmati. Yang perlu diwaspadai itu apa? Jangan sampai setelah berharta dan berkuasa tiba-tiba merasa boleh seenaknya. Semuanya boleh ditelikung. Aturan boleh ditekuk untuk kepentingan dirinya. Orang lain boleh dengan mudah menjadi tertuduh dan tersangka dan sebagainya. Dan itu terjadi kan? Sekarang ini memang terjadi. Ya. Maka kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bersyukur kalau soal pilih presiden Pak, kan ada debat kan? Nah, debat agak lucu memang. Itu kelihatan orang nggak punya orientasi akademik yang bagus Pak. Sebagiannya itu. Begitu debat dia bilang apa? Jangan nyerang pribadi dong. Anda kalau mau baik-baik aja berdoa aja. Berdoa angkat tangan ke Allah. Nggak akan didebat sama Allah itu. Namanya aja debat. Mana ada orang debat? Apa kabar Pak? Sehat? Udah sarapan belum? Ayo kita ngopi. Itu bukan debat namanya. Debat itu adu pikiran. Maka di situ konsentrasinya cukup yang diadu pikiran saja, nggak perlu intonasi nada bicara, nggak perlu warna wajah berubah jadi merah, ya kan? Senyum aja, bicara aja baik-baik. Karena yang diadu pikiran, yang berantem itu pikirannya. Bisa nggak melokalisir konflik? Itu dilihat tentu lihat di pas debat. Ada 3 calon pemimpin. Pilih yang hebat melokalisir konflik. Berkonflik apanya? Pikirannya. Dia lokalisir di pikirannya. Di wajahnya nggak kelihatan, dia senyum nyantai. Tangannya nggak bergetar itu tangannya. Nggak tiba-tiba dia joget dan sebagainya. Enggak. Santai aja. Wah ini orang hebat itu. Karena kelak ketika ngurus negara, konflik itu banyak banget. Nggak bisa kan? Konflik di mana? Masalahnya apa? Dia nggak bisa lokalisir. Jadi besar konflik itu. Semua orang jadi terlibat, jadi digerakkan semuanya. Kan bahaya itu. Itulah kenapa kemudian nggak sedikit yang gagal menyelesaikan masalah. Masalahnya Papua. Ya ke sana harusnya ngobrol di sana sama saudara kita di sana, lihat hidup di sana, perhatikan bagaimana mereka hidup. Ya orang nggak dididik. Coba lihat kualitas pendidikan di sana. Temukan masalahnya, oh gurunya nggak hebat, transfer guru dari Jawa. Gajinya nggak cukup, kali lipat gajinya, kali 3, kali 5, pasti orang mau. Udah gitu jangan lama-lama, setahun aja, lumayan kan buat nabung, buat kawin yang belum kawin itu. Berangkat ke Papua, digaji sebulan 20 juta, 30 juta, selama setahun aja, investasi enggak. Orang kalau udah pinter, udah dikasih tahu, ya. Enak diajak ngobrol. Ini orang dibodohkan, lihat kayak apa kualitas pendidikan di sana. Kasihan saudara-saudara kita di sana. Sedih gitu. Itu saya yang bodoh. Kita bisa tahu apa masalahnya. Harusnya kan negara jauh bisa lebih tahu. Tapi karena selama ini pemimpin yang memimpin kita itu tidak mampu melokalisir masalah. Ada di mana masalahnya? Dia nggak menemukan masalahnya, sumbernya ada di mana ini. Akhirnya terjadi malah kekacauan. Selalu menyimpulkan sumbernya uang. Padahal dia uangnya banyak, ya kan? Tentu dia. Angkot di sana apa Pak? Double cabin kan? Kita boro-boro angkot double cabin. Lebih kaya sana. Kalau soal hitung-hitungan standar fulus. Tapi lihat kualitas hidup. Jauh sekali. Kualitas kebahagiaan jauh lebih enak.
Nggak ada orang mereka datang ke sini bilangnya apa? Kita lebih enak di sana daripada Anda di sini. Nggak ada, Pak. Mereka selalu bilang enak banget ya Anda ini. Padahal dia tahu uang kita lebih sedikit daripada uangnya dia. Jadi, rahimahullah, itu contoh saja. Maka lihat mana pemimpin yang mampu melokalisir. Dan perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Hari ini kan sebagian begitu dia punya uang, punya kuasa, lantas buru-buru merasa boleh berbuat seenaknya. Nah, lihat di antara calon-calon yang ada itu mana yang ketika dulu berkuasa, kan semuanya pernah berkuasa itu kan, pernah yang jadi gubernur, pernah ada yang jadi petinggi militer, bahkan ada yang masih menjabat sebagai menteri, pernah menteri terus menteri lagi, macam-macam jabatannya. Tinggal lihat aja Pak, bagaimana dulu ketika dia menjalankan amanahnya, apakah seenaknya atau dia mempertimbangkan pendapat orang lain. Demikian, rahimahullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Sebagai kesimpulan, sekali lagi Bapak-Bapak, ini momentum. Ya, perkenalkan, benar nggak? Ya kan? Ada calon dari cantik, kita masih bujang, masa kita diam aja Pak? Kenalin lah. Ini, insya Allah saya mau lama. Mana tahu begitu kita kenalin teman kita bilang seperti itu mantan saya, jangan. Gue hebat. Batalin langsung, benar kan? Berarti perempuan nggak benar ya? Jangan diam-diaman. Diam-diaman nanti tiba-tiba salah, rahimahullah, celaka kita 10 tahun. Ini momentumnya. Publikasi saja. Saya kayaknya sering sama Bapak Fulani. Nanti teman kita dia apa bagusnya dia? Cerita kita. Dan nggak perlu menjelek-jelekkan yang lain. Gunakan kemampuan yang Allah berikan, wawasan, ilmu, pengetahuan untuk mengidentifikasi kelebihan yang ada pada setiap orang. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.